Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa muwajahah, bisa bermajlis. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita berada di atas jalan kebenaran ini, yaitu jalan orang-orang yang beriman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir. Kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum." Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah berbicara tentang langit. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit yang 7 dan bumi ini lebih besar dari penciptaan Allah terhadap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung arsaha yang ditancapkan kuat ke dalam bumi. Berbagai macam Allah berbicara ciptaan-ciptaannya. Mata'al lakum, untuk siapa semua itu? Lakum lana, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk yang lain. Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata'al lakum wa li an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Ya. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada semua hamba Allah. Ya. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
lil mu'minin. Ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka khitab pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ini ditujukan kepada semua manusia. Baik dia mukmin atau kafir. Ya. Makanya menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khitab ini berlaku untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang ingkar kepada Allah hukumannya berlipat. Ya. Kenapa berlipat? Satu, dia menolak perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim dan dia melanggar larangan-larangan Allah. Ya, menolak syariat, menolak ayat, menolak perintah, dan kemudian mereka tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka khitab, pembicaraan Allah kepada orang kafir ini berlaku pada orang kafir. Ya. Dan keingkarannya disebabkan azab Allah Subhanahu wa taala karena apa? Mengingkari ayat kemudian tidak menjalankan perintah. Ini dahsyatnya. Walaupun ada di antara kaum muslimin, ada di antara mereka ahli kabair, ya, dia beriman tapi jatuh dalam dosa. Ya, ada orang muslim, tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu Kanjeng Nabi itu maksum, ya, terjaga dari salah dan dosa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini berbuat dosa, ya. Terpeleset dalam satu kesalahan, dua, terjatuh dalam dosa, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dan Rasul mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun. Ya, sebaik orang-orang yang berbuat kesalahan dan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dosa-dosa ini akan Allah hilangkan kalau dia istighfar kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Berapa banyak perintah istighfar dalam Al-Qur'an? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju kepada surga. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahurnya. Ya. Bagaimana perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk memperbanyak taubat? Ya. Ini menunjukkan ada di antara orang-orang beriman ini orang yang berdosa. Ya. Tapi selama ada tasdik, pembenaran iman dari dalam hatinya, ya, selama dosa itu bukan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia iman dengan mukmin dengan imannya, fasik dengan dosanya. Maka orang yang berbuat dosa besar menurut i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah, bagaimana hukumnya? Tidak dikafirkan di dunia ini. Ada orang berzina, tidak kafir selama tidak tahlil hukumnya. Nah, kalau sudah menghalalkan hukumnya beda lagi. Oh, halal ini, zina ini halal, kata siapa haram? Nah, orang bisa murtad, keluar dari agama. Kalau sudah apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi ada orang meyakini zina haram, tapi karena hawa nafsunya dia berzina, dia berbuat dosa besar, dia tidak dikafirkan di dunia hukumnya. La yukfar fid dunya. Bagaimana kalau dia mati? Ya. Kalau dia mati, hukumnya di akhirat kala insya'a afa anhu wa insya'a udziba. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa sebatas dosa yang pernah dia lakukan, ya. Dan kalau Allah memaafkan, Allah ampunkan semua dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan ini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan yang begitu luar biasa, dan kita sering dapatkan Allah bersumpah atas nama makhluknya untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah. Ya. Wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Nah, setelah Allah menyebutkan ciptaan-ciptaan yang tidak ternilai keindahannya ini, Allah berbicara tentang hari kiamat. Ya. Jadi artinya supaya tidak lalai. Setelah ada kenikmatan ini akan ditinggalkan para jamaah sekalian. Ya. Orang yang hidup akan tiba saatnya dia akan menghadap Allah. Ya. Ini dunia ini berputar. Ya. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha." Maka ada sunnah namanya sunnatut tadawul. Yaitu sunnah bagaimana Allah mempergilirkan hari-hari yang ada ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Diputar oleh Allah hari ini. Nah, maka sejarah senantiasa terulang. Ya. Agar apa? Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Apa hikmahnya? Agar Allah tahu siapa yang benar-benar keimanannya kepada Allah dan siapa yang kemudian syahid di antara mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sejarah akan terus berulang. Peristiwa-peristiwa kejadian di saat-saat zaman dahulu akan terulang sekarang dan akan terus terjadi. Makanya siapa yang benar-benar kuat di dalam memahami sejarah, kemudian faham dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW, dia akan selesai semua permasalahan yang dihadapi. Ya. Apa hikmahnya Allah berbicara dalam Quran? Begitu banyak kisah-kisah Allah tunjukkan dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil ibrah atas peristiwa yang kita hadapi dan bisa mengambil hikmah. Allah sebutkan dalam Al-Quran sabilul mu'minin, dan Allah sebutkan sabilul mujrimin. Oh, ini jalan orang-orang beriman. Nah, seperti ini jalannya nih. Kalau kalian ikuti, hasilnya ini orang-orang baik. Wa hadza sabilul mujrimin. Ini jalan orang-orang yang berdosa. Kalau Anda ikuti jalan ini hasilnya seperti ini. Ya. Jadi detail Al-Quran membicarakan ya, mana jalan yang baik dan jalan yang buruk. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu banyak. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kenikmatan, Allah berbicara tentang ciptaannya, dan ciptaan ini pun semu. Ya, semuanya akan binasa. Maka Allah berbicara, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Lanjutan daripada pembahasan tafsir ini. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yang artinya adalah, dan apabila datang at-tammatul kubra. Apa yang datang? Idza ja'atil qiyamatil kubra. Maka apabila telah datang kiamat yang besar, ya, al-tamah adalah al-qiyamah. Ya. Maka apabila telah datang hari kiamat, Allah sifati apa? Syiddah al-uzma. Allah sifati kiamat ini dengan apa? Peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Ya, yang kemudian bisa menjadikan lupa seorang ibu kepada anaknya, anak kepada ibunya, karena dahsyatnya peristiwa hari kiamat tersebut. Fa idza ja'atil tamatul kubra. Ya. Allah sebutkan al-kubra, syiddah dan uzma. Betapa besarnya peristiwa tersebut, kata Allah. Ya. Ini Allah banyak sebutkan dalam Al-Quranul Karim.
Agar kita tahu bahwasanya apa yang kita punya ini akan ditinggalkan, ya ikhwan wa ya akhwat, azakumullah. Ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang kekal. Dunia ini fata morgana, fana saja. Apa yang dia punya akan dia tinggalkan. Ya. Bagaimana nanti Allah berbicara tentang hari akhirat. Ya. Nah, di saat peristiwa besar ini terjadi, kapan peristiwa itu? Allah yang maha tahu kapan terjadinya. Ya. Dan kita tidak boleh menentukan waktunya kecuali berdasarkan nas yang sharih, nas yang jelas. Ya, tidak boleh seseorang ini berapa kali kiamat diramal nggak pernah terjadi. Ya, jangan kalau tahu informasi membaca, ya, berapa kali kiamat ini diprediksi oleh orang-orang, ya, sampai sekarang belum kiamat. Ya, itu menunjukkan apa? Tidak ada yang tahu datangnya kiamat kecuali Allah. Dan Allah menyebutkan dalam Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaratuha, alamatuha. Apa yang disebutkan? Tanda-tandanya saja. Nah, kalau tanda-tandanya ini nyata di depan mata ini sudah. Nah, kalau kita tidak paham tanda-tandanya, ya seakan-akan santai-santai saja. Kita ini berada di akhir zaman. Ya. Kita ini berada di penghujung zaman. Tanda-tanda kiamat sudah Allah tampakkan di depan mata kita sekali. Banyaknya pembunuhan, ya, kemudian dilegalkannya hal-hal yang Allah haramkan, ya, dan dilindungi bahkan diperjuangkan. Banyak nyata. Ya. Tapi rahasia kapan terjadi? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya. Tapi paling tidak dari tanda-tanda ini kita harus bisa mengambil sikap. Oh, ini tanda-tanda yang Allah tunjukkan. Ini tanda-tanda yang Allah perlihatkan nyata di depan mata kita semuanya. Nah, di saat hari yang besar itu apa yang terjadi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa kata Allah? Pada hari itu yauma yatadzakkarul insan. Manusia ingat masa'a, apa yang mereka usahakan. Ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa yang mereka usahakan? Fid dunya. Jadi mereka ingat apa yang dia usahakan di dunia itu. Apa yang dia usahakan di dunia, dia ingat apa amal-amal yang telah dia perbuat. Ya. Nah, di saat itulah kadang manusia ini kita banyak terlena tatkala dihadapkan pada suatu peristiwa yang besar. Baru ingat, ya Allah, betapa sedikitnya amal kami. Ya. Misalkan Allah berikan ujian kepada kita ini sakit. Ya. Ini suara. Berapa kali suara titit? 7 kali ya. Kok 7 kali sekarang baru jam 5 masalahnya? Ya. Oh, terbit ya. Insyaallah. Oh gitu. Nah, kembali kepada pembahasan ini. Jadi orang itu akan tersadar kalau sudah pada titik dia tidak punya tempat pelarian lagi. Misal kita sakit, ya, sudah menghadapi sesuatu yang kita takutkan, yaitu kematian. Yang kita khawatirkan, ya, kematian pasti terjadi. Di situ kita baru merasa, ya Allah, betapa sedikitnya amal kami. Betapa sedikitnya Allah amal saya. Ya, bekal apa yang saya bawa untuk menghadap Allah, tidak ada kurang gitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Ya. Pun demikian tatkala Allah datangkan kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dia mulai ingat terhadap amalnya di dunia. Ya. Loh, kok ternyata amal saya tidak banyak. Ya. Kenapa dulu saya banyak melakukan hal yang sia-sia, tidak saya gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Min khairin aw syarr. Kenapa kebaikan ini enggak saya tambah lebih banyak dan kenapa keburukan ini tidak saya tinggalkan? Semua ingat akan amal-amalnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka dia berangan-angan
untuk bisa menambah amalnya walaupun seberat biji dzarrah. Ya. Saya sholat. Ya. Bagaimana saya bisa menambah lagi? Misalkan dulu waktu di dunia banyak taksirnya. Ya Allah, saya ini dulu sholat kok enggak jamaahnya kok kurang. Seandainya saya bisa tambah lagi jamaah itu. Nah, gitu, seperti itu ya. Untuk bisa menambah amal kebaikan itu, dia berangan-angan. Ya zamanna, dia berangan-angan seandainya amal itu saya tambah. Enggak dipungkiri kita ini muqassirina fil amal. Muqassirin artinya kita banyak lalai. Ya, banyak enggak sempurnanya memang. Ya. Salat kadang banyak enggak ke masjidnya misalkan. Itu muqassir. Ya. Atau kadang salat sunnah ya enggak tertib. Misalkan ya. Kadang tilawah juga enggak banyak. Walaupun dia beramal, kebaikan itu Allah beri pahala. Tapi dia berangan-angan, seandainya ngaji saya dulu saya tambah. Gitu. Oh, saya ini kadang ngaji seminggu ngaji, kadang sebulan gak ngaji. Ya. Karena ngajinya Allah beri pahala, dia angan-angannya apa? Seandainya dulu saya setiap hari baca Quran walaupun 2 ayat. Ya. Kenapa? Karena melihat kebaikan yang Allah berikan. Makanya ada di antara orang yang Allah uji kan Allah berikan pahalanya itu. Ya. Ashabul bala. Ya. Yaitu orang yang Allah uji di dunia ini. Begitulah di akhirat Allah akan berikan balasan atas apa? Ujian yang Allah berikan. Begitu dikasih dia bingung. Ya, apa jawabannya? Ya Rabb, ini dari mana kebaikan ini? Ini karena ujian kami kepada kamu yang kamu dulu sabar menghadap ujian ini. Apa kata orang yang diuji oleh Allah? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, saya ingin diuji lagi agar mendapat kebaikan lebih banyak lagi. Ya. Para syuhada ingin kembali ke dunia. Apa permintaannya? Untuk lebih banyak kebaikan, dapat kebaikan-kebaikan lagi. Ya. Dan pun juga orang-orang yang amalnya kurang, dia akan berangan-angan bagaimana kemudian ya dia bisa memperbaiki amalnya. Ya. Bagaimana Allah ciri ahli neraka? Di neraka Allah katakan wa mustarikhuna fi rabbana akhrijna na'mal salihan. Kalau orang mukmin dia berharap ingin menambah amalnya, kalau orang kafir berharap dia bisa beramal, bukan menambah ya. Bisa beramal yang dulu amalnya diselisihinya itu. Kalau orang kafir ingin balik ke dunia Allah, hidupkan saya ke dunia supaya saya bisa sholat ya Allah. Karena saya dulu bukan orang yang menegakkan sholat. Ya. Kalau orang beriman berangan-angannya ingin apa? Menambah dan menyempurnakan kembali amalnya. Semua orang ingat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kemudian wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, ini i'tiqad ahlus sunnah ya. Dengan dalil-dalil yang cukup kuat bahwasanya Allah kelak akan apa? Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya neraka ini di hadapannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ju'ilat fil barraz. Di barzah. Alam barzah ini alam akhirat. Zahirah qad burizat. Allah tampakkan itu. Wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi kalau sudah berbicara akhirat ya, ini artinya kita berbicara hal gaib yang wajib diimani walaupun kita belum tahu. Itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah sebutkan neraka ada, surga. Ya, peristiwa rentetan di akhirat ini kan ghaibiyat semuanya ya. Alam barzah,
Kita belum pernah tahu bagaimana barzah kecuali orang sudah berada di barzah. Ya. Ada barzah, ada su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Ya. Ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada mahsyar, sampai nanti surga dan neraka. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita wajib iman sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Walaupun belum tahu. Ya. Nah, hikmahnya apa? Orang kalau mengimani peristiwa-peristiwa akhir zaman dan terjadi di akhirat, dia akan mempersiapkannya. Ya. Tapi orang kalau tidak beriman, bahkan meyakini tidak ada kehidupan akhirat itu, dia tidak akan pernah mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Oh, dia meyakini akhirat tidak ada, buat apa? Ya. Buat apa kita mempersiapkan sesuatu yang tidak kita yakini gitu? Misal, saya tidak punya acara pergi ke Solo, saya tidak bakal siap-siap. Saya tidak ada acara dan tujuan ke Solo untuk safar. Ya. Begitu Anda punya niat safar, ingin pergi, Anda akan persiapan semuanya. Ya, berbekal, dia akan bawa uang, akan ganti pakaian, kemudian akan bawa tas, apa yang dia butuhkan dalam perjalanan akan disiapkan. Tapi orang kalau tidak butuh, tidak meyakini, dia nggak akan persiapan. Ya. Akhirat itu tidak ada. Kalau sudah meyakini, dia tidak akan mempersiapkan untuk akhiratnya. Saya tidak punya niat safar ke Jakarta. Sudah, saya diam di sini. Saya tidak perlu persiapan. Saya nggak punya niat dan saya nggak mau pergi, kan gitu. Ya. Tapi kemudian dia meyakini. Nah, dari keyakinan ini apa? Akan mengantarkan orang beramal. Ya. Dia akan siapkan itu semua. Dan kita dituntut mengimani itu semua, karena itu adalah hal yang benar-benar akan terjadi, ya, dan mesti diimani oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh wajib diimani. Akhirnya apa? Yang mengimani, dia akan mempersiapkan bagaimana Allah selamatkan saya di alam barzakh. Kan? Bagaimana saya nanti ditanya oleh dua malaikat, saya akan jawab, man rabbuka Allah wa man nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madza dinuka, apa agamamu? Dini, agamaku adalah Islam. Ya. Bagaimana nanti menghadapi hisab, ya, termasuk orang yang hisabnya mudah karena amal yang kita buat misalkan. Bagaimana nanti mendapati mizan, amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan. Bagaimana nanti di mahsyar Allah mudahkan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, karena dia persiapkan wajahnya putih di padang mahsyar, bersinar sampai nanti ke dalam surga. Ya. Nah, kalau orang tidak iman, sudah. Ya, apalagi meyakini tidak ada, itu orang sudah mati, ya wis, gak ada lagi hidup, sudah. Ya. Satu sisi dia mengingkari hari akhirat, orang bisa kafir, ya, itu berlipat dosanya. Mengingkarinya orang bisa kafir, kemudian tidak beramal, ya, ya dia lebih daripada itu, sudah, nasibnya sudah. Ya. Mengingkari aja orang bisa kufur. Mengingkari satu rukun iman aja orang bisa kafir. Ya. Maka dari kafiran ini jelas dia tidak akan beramal untuk amal akhirat. Ya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan semuanya akan melihat zahirah, ya, li ahliha. Ya. Bagi orang yang berhak untuk melihat itu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah setiap manusia diperlihatkan neraka? Ya. Apakah orang beriman melihat neraka? Ada yang mengatakan di antara mereka Allah tidak perlihatkan neraka. Ya. Ada pendapat yang mengatakan Allah perlihatkan neraka. Ya. Kepada orang beriman juga. Ya. Tapi diperlihatkan bukan untuk menakuti. Ya. Lo orang lihat neraka itu jangan, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari azab neraka dan azab kubur. Ya. Ya. Jangankan orang dimasukkan ke dalam azabnya, melihat saja sudah siksaan tersendiri itu. Ya. Maka di antara dalil Allah perlihatkan neraka di alam barzah ini adalah kisah Fir'aun. Ya, bagaimana An-Nas menjelaskan tentang keadaan Fir'aun di alam kuburnya. Apa kata Allah? An-naru
yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Apa kata Allah? Neraka ini Allah tunjukkan kepada Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang. Ya, neraka yang sungguhnya ini. Maka di dalam kubur ada azab, ada nikmat. Nah, di antara azabnya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Diperlihatkan neraka kepada Fir'aun ini ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Dilihatkan hukumannya itu. Nih hukuman kamu ini. Pagi diperlihatkan, sore diperlihatkan. Ya. Wa adkhilu ala fir'aun, masukkan Fir'aun dan keluarganya asyaddal 'adzab, kepada azab yang pedih. Ya. Makanya di dalam Islam, dalam istilah fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda menyembelih hewan kurban, sembelih dengan cara yang baik. Ya, sampai bentuk adab itu tidak boleh hewan memperlihat tempat eksekusinya itu. Ya. Itu adab kepada hewan. Kan harus ditutup itu ya. Tidak mungkin, bagaimana Anda akan tega kemudian lihat kambing disembelih malah didekek di pinggirin. Ya. Itu sudah sekitar terbatin itu ya. Iso stres kambing itu. Ya. Tidak boleh, karena Anda tutup itu ya. Bagaimana Anda menyembelih sapi satunya ini belum ditutup melihat kawannya disembelih. Ya. Dagingnya suka enak, kena stres dulu itu. Ya. Ini adab. Tapi Allah dalam ini sudah, ya adab terbaik untuk Allah itu memang diperlihatkan itu sudah, biar tahu adabnya ini. Ya. Subhanallah. Allah perlihatkan. Nah, orang beriman melihat neraka bukan tapi hanya, maka ada dialog ahli neraka dan ahli surga ya. Apa permintaan ahli surga kepada ahli neraka kepada ahli surga? Ya, melihat ahli neraka melihat surga. Wah, yo enak banget masuk surga ya. Ahli surga melihat ahli neraka, ini orang yang diadab. Begitu lihat orang-orang di surga ini minum, apa kata ahli neraka? An afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ya, apa kata ahli neraka? Wahai ahli surga, an afidhu alaina minal ma'. Mbok saya dikasih seteguk air minum, mbok. Ya. Aw mimma razaqakumullah, atau apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Minta, walaupun seteguk air. Loh, apa di neraka enggak ada air minum? Ada, tapi tidak melepaskan dahaga, justru menyiksa. Cairan tembaga, begitu dia minum hancur semua badannya. Tidak menghilangkan dahaga. Ya, dia minta an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ahli surga ini orang baik semua. Ya, enggak tega kepada sadaran neraka itu. Ya, mau dikasih gak seteguk sak gelasnya surga itu. Bagaimana gelasnya? Wallahu a'lam. Ya. Seberapa besarnya gelasnya ahli surga saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ukuran ahli surga itu seperti bapaknya Adam alaihissalam, ya kurang lebih wallahu a'lam 30 meter besarnya ahli surga itu. Ya. Gelasnya sak piro? Ya, gelasnya jenengan ini ya, gelas ini jadi gelas kopi cuwil amin ini. Pegang. Ya. Termasuk juga ahli neraka berapa besarnya? Kalau disebutkan dalam hadis, gigi geramnya sesak gunung Uhud besarnya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, artinya apa? Ahli surga enggak tega. Begitu mau dikasih, ya, ditahan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jangan. Enggak boleh. Allah haramkan ini untuk orang-orang kafir. Dah, minum aja. Jangan digubris orang ini. Ya, Masya Allah itu. Jadi ahli surga mau ngapik. Ya. Makanya orang yang baik di dunia itu nanti orang baik di surga itu. Ya. Yang ngomong iman, orang beriman. Yang di dunia ini di apa istilahnya di pelosoro, diilokno ya, diremehno, disiksa, diusir, kan gitu. Wong baik diilokke gitu ya. Orang baik, orang beriman orang baik. Diusir dari negerinya. Ya, disiksa, dibunuh. Ya.
Yang perempuan dihancurkan kehormatannya. Ya. Nanti di surga itu. Atau siapa yang dianggap jahat karena dia beragama. Ya. Duh, besok ahli neraka golek-golek konco di kene neraka yo. Apa kata Allah? Orang kafir mengatakan apa di neraka? Wa qalu ma lana la nana rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Jadi ahli neraka juga tolak-toleh. Wa qalu ma lana la nara rijal kunna na'uddu minal asyrar. Duh, mana kami kok enggak lihat orang-orang yang dahulu kami tunjuk dan kami anggap sebagai orang-orang yang sesat dan orang jahat. Mana aku enggak ada di neraka ini. Ya, di mana mereka? Di mana mereka itu? Di surga. Enggak ketemu. Ya. Lu orang beriman dalam pandangan orang kafir akan orang jahat. Jahat. Ya, intoleran misalkan. Atau apa? Suka membuat gaduh. Kan gitu ya. Kan dihina. Dikatakan jahat padahal mereka orang baik. Ya. Dianggap mereka juga akan jadi temannya di neraka. Dia masuk neraka. Lu mana dulu saya anggap orang jahat mana? Nah, enggak ada di neraka, enggak ada. Lu mana enggak ada. Padahal dia di surga. Ya, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Ya. Waduh, gak enak di neraka yang kamu anggap dulu. Ya, yang Anda katakan orang Quraisy ini, ya, katakan Muhammad Majnun di mana Muhammad? Di surga. Yang Anda katakan Muhammad syairin majnun, seorang penyair yang gila, di mana itu? Di surga. Enggak ketemu dengan sampean. Ya. Beda makom, ya, beda makom. Baik. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Kemudian Allah berfirman, fa amma man tagha. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang melampaui batas. Ya. Yaitu orang-orang yang kemudian banyak ya, berbuat dosa-dosa besar dan maksiat dan tidak pernah tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Ini tagha, tughyan, ya, taghut. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah dan orang-orang yang melampaui batas-batas syariat Allah, wa atharal hayatad dunya. Ini gandengan ini ya. Dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ya, biasanya orang yang orientasinya dunia mesti kecenderungannya melampaui batas terhadap syariat Allah. Itu gandengan nih ya. Ini Allah karinahkan ini. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Ya, orang yang melampaui batas pasti orientasinya dunia, hidupnya dunia. Atau orang yang orientasinya dunia, dia akan bersifat melampaui batas terhadap syariat Allah. Ya. Maka ada ya bentuk-bentuk model pemahaman kapitalisme, liberalisme. Ya. Bagaimana Anda ini harus berharta, memiliki uang, manage keuangan, mendapat uang dengan cara kapitalis. Ya, ada faham liberalis, ada sekuleris. Ya, selalu seperti itu. Itu orang-orang orientasi dunia semua itu. Al-madin, materialisme, liberalisme, kapitalisme, ya, komunisme. Itu orientasi dunia sudah, enggak ada akhirat sama sekali. Ya. Maka tughyan, ya, tughyan dan apa? Wa athar hayatid dunya itu terus beriringan itu. Orang kalau mendahulukan dunia cenderung apa? Melampaui batas syariat. Ya. Orang yang melampaui syariat dia fahamnya materialisme. Orientasinya apa? Dunia. Ya. Makanya orang beriman harus pandai menyikapi terhadap dunia. Maka ada nadrah
ghairus sahih, ada nadrah sahih. Ya. Bagaimana pandangan yang tidak benar terhadap dunia? Ya dunia ini dianggap apa? Satu tujuan. Dunia ini orientasi, gak ada akhirat sudah. Ya. Makanya tatkala Qarun keluar kepada kaumnya. Ya, jadi Qarun itu dikisahkan keluar dengan kaumnya ini membawa semua perhiasannya. Ada sekitar berapa ribu istrinya. Ya, kekayaannya dikeluarkan semuanya. Ya, emas-emasannya dipakai, kunci perbendaharaannya diangkut oleh sekian ratus onta. Ya, sekali orang melihat takjub, wah hebat ini Qarun ini. Ya. Sedangkan orang-orang yang melihat ini bermacam-macam. Ada orang yang punya paham materialisme, orientasi dunia, ada orang beriman. Maka orang-orang materialis apa dikatakan? Allah mengisahkan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Ya Rabb, seandainya Engkau berikan kepada kami ya Allah sebagaimana yang Anda berikan kepada Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Itu adalah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan yang abadi ya Allah. Ya. Jadi orang materialisme ini melihat Qarun zahirnya. Enggak dilihat Qarun ini siapa? Satu orang yang sombong dari mengingat Allah, hartanya digunakan untuk menghalangi dakwanya Musa. Ya. Dia angkuh dan tidak beribadah kepada Allah. Tapi orang materialisme melihat dunianya. Ada orang beriman begitu melihat Qarun enggak takjub. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian wahai orang pecinta dunia. Thawabullahi khair. Apa yang dimiliki oleh apa yang Allah berikan kepada orang beriman dari pahala khairun, lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Thawabullahi khair. Ya, orang materialisme begitu buat takjub. Sugih ini ya Allah, kok kayak sugih ngono seneng. Orang beriman pandangannya apa? Wailakum, celaka kalian wahai orang pecinta dunia. Thawabullahi khair. Apa yang di sisi Allah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh Qarun. Apa kesudahannya Qarun? Harta yang dikumpulkan ratusan tahun hilang dalam hitungan detik. Apa Allah katakan? Karena kesombongannya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan semua perbendaharaannya ke dalam bumi dan kami benamkan, kami tutup lagi. Enggak ada bekasnya, enggak ada. Yang mungkin sebagian orang menamakan namanya harta karun, nemu duit ngene tanah jenenge duit Qarun nih. Ya, sampai dibuat peribahasa seperti saking kayanya nih orang ini. Ya. Tapi kalau kemudian orang ini kaya dan mengenal Allah abadi, ya, Nabi Sulaiman, ya, masya Allah, ya, tidak ada kerajaan kemudian kekuasaan mengalahkan kekuasaan yang pernah dimiliki Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Ya. Kehebatan orang sekarang nggak bisa mengalahkan kehebatan orang-orang dulu. Ya. Dari keahlian mereka, peradaban mereka luar biasa. Ya. Dulu yang namanya emas itu kiloan, sekarang gram-graman sak cuil-cuil. Ya. Tidak pernah bisa mengalahkan peradaban orang-orang dulu, orang sekarang sampai kiamat. Ya. Nabi Sulaiman kan minta kerajaannya, ya Allah berikan kerajaan kepadaku yang tidak pernah dimiliki oleh sebelumku dan sesudahku. Ya. Jadi kerajaan paling besar yang Allah berikan di antara hamba Allah ini kerajaan yang pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya. Belum pernah ada sebelum dan sesudahnya pada kiamat. Ya. Atau siapa yang dibanggakan sekarang negara yang paling dianggap kaya siapa? Ya. Nggak ada sekuku hitamnya kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, kalau kekayaan diikat dengan ilmu abadi, ya, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sampai sekarang belum masih punya rekening, masih ditulis rekeningnya. Ya, beliau gemar sedekah dan infak, abadi dananya. Ya, beliau sudah wafat, nomor rekeningnya masih ada, ya, karena keberkahan infak dan sedekah beliau. Ya. Banyak para sahabat, jadi beliau masih punya sekian luas, ya, tanah yang ditumbuhi oleh pohon kurma itu. Setiap panen sekian itu untuk kembali kepada beliau hartanya, sekian disedekahkan, sekian diinfakkan, sekian untuk yang lain-lain. Ya, orang sudah menghadap Allah. Tapi apa? Rezekinya barokah. Barokah, subur.
Ya. Tapi kalau sudah orang sombong, harta banyak tidak kenal Allah, sudah. Ya, tidak ada manfaat tuh hartanya. Ya. Bagaimana Umar, Abu Bakar, abadi dananya. Kenapa? Karena digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah sebutkan fa amma man taghaw athral hayatud dunya. Balasannya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Di mana tempat kembalinya orang seperti itu? Al jahim. Yaitu neraka. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Setelah Allah berbicara ahli neraka, Allah berbicara ahli surga. Jadi ada golongan ya, ada ahli surga, ada ahli neraka. Dan Allah berbicara tentang surga, wa amma man khafa maqama rabbih. Ya. Dan siapa yang kemudian takut tentang kedudukan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Neraka makhluk, surga makhluk yang Allah ciptakan. Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Surga orang yang kafir neraka. Sampai neraka mengatakan dalam surat Qaf dikatakan yauma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Sampai Allah mengatakan apa? Wahai neraka, kamu sudah penuh. Neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan lagi. Ya, enggak pernah penuh ya. Ya. Yauma naqulu li jahannam, Allah berkata kepada jahannam, ini makhluknya. Ya. Hal imtalat. Apa sudah penuh kamu? Apa jawaban neraka? Hal mim mazid. Apa ada tambahan ya Allah? Gak pernah penuh ini. Mana tambahan? Silakan masuk, belong-belongan di sini ya. Berapapun enggak ada kuotanya ini. Ya, neraka enggak ada kuotanya. Wis, hal mim mazid, hal mim mazid. Ada tambahan ya Allah? Ya. Itu enggak bisa diakal. Bagaimana? Dalam satu riwayat disebutkan, yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan didatangkan jahannam pada hari itulah sab'una alfa zimam. Ya. Ada 70 malaikat yang memegang tali. Ya. Ikatan. Ma'a kulli zimamim sab'una alfa malak. Setiap satu malaikat yang megang ikatan itu ada sab'una alf, 70.000. Ya jurunahu, yang ikut menariknya. Lihat dikalikan berapa itu? Ada 70 malaikat sab'un alf. Ada 70 malaikat yang memegang zimam, tali atau kerangkeng, rantai, ikatan. Setiap satunya wa fi kulli zimam sab'un alf. Ada 70.000. Pinter menghitungnya. Kurang lebih hitung-hitungannya 4 miliar 900 juta malaikat. Ini baru megang rantai nih. Petang miliar. Oke. Berapa jumlah malaikat? Lebih daripada itu jumlah malaikat itu. Ya. Lebih daripada ini, Allah yang maha tahu jumlahnya. Tidak dibayangkan itu. Kalau besarnya dalam hadis disebutkan antara jarak telinga dan pundaknya seperti orang berjalan 70 tahun. Ma baina udhunaihi wa atiqihi masiruna sab'una am. Jarak antara telinga dan pundaknya itu seperti orang berjalan 70 tahun. Dari lahir bayi merangkak sampai tua, melaku terus gak mandek. Wah, gak kebayang seberapa besarnya neraka dan seberapa besarnya ahli neraka, seberapa besarnya malaikat-malaikat. Ya. Dan Allah berbicara hal yang lain, keindahan tentang surga. Allah puji wa amma man khafa maqama rabbih. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya Allah wa nahan nafsa 'anil hawa, apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa.
tempat kembalinya apa? Surga. Ini diikat ini ya. Siapa yang takut akan kebesaran Allah, dia akan menahan hawa nafsunya. Siapa yang tahu keberadaan Allah, dia akan menundukkan hawa nafsunya. Tunduk kepada perintah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah. Dengan usaha yang maksimal. Ya. Walaupun kadang kita ini terpeleset dalam dosa, itu hal yang wajar manusia. Ya. Maka sebagaimana berdosa, ini taubat dan beristighfar. Ya, Allah itu senang. Ya. Allah suka. Maka ada hadis, ada riwayat yang menyebutkan seandainya manusia enggak pernah ada yang berbuat dosa dan tidak ada yang taubat dan beristighfar, Allah akan ganti, Allah akan hilangkan kelompok ini, Allah akan ganti manusia yang baru yang mereka berbuat dosa tapi mengakui dosanya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali mereka adalah surga. Taib. Nah, tempat kembali orang-orang beriman adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara terbalik, tadi kita bicara neraka, sekarang surga. Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? A'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar al qalbil bashar. Aku siapkan untuk hambaku mala ainun ra'at, mata yang tidak pernah melihat keindahan surga. Wala udhunun sami'at, ya, dan telinga tidak mampu mendengar keindahan-keindahan surga. Wala khatar ala qalbil bashar, dan belum pernah terdetik dalam jiwa manusia menggambarkan keindahan surga. Ya. Allah berikan pada siapa? Orang yang punya takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, dalam riwayat ada 2 surga bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana tempatnya takut itu? Di hati. Ini pelajaran penting ini ya. Amalan hati adalah amalan yang besar dalam kehidupan seseorang. Ya. Besarnya pahala dan dosa disebabkan oleh hati manusia. Anggota badan enggak terlalu. Kenapa? Karena anggota badan digerakkan oleh hati seseorang. Ya. Amalan hati itu adalah amalan yang besar. Pahala dan dosanya besar. Ya. Maka ada amal qalbiyah. Apa itu amal qalbiyah? Amal-amalan hati apa? Mahabbah, cinta, itu di hati. Mahabbatullah fil qalb. Ya. Khauf, takut di hati. Roja, berharap kepada Allah, roja di hati. Tawakkal di hati. Ya. Al-inabah, taubat dari dalam hati. Ya. Amalan hati ini Masya Allah. Ya. Nah, hatinya menggerakkan anggota badan. Kalau hati baik, orang akan baik amalnya. Ya. Hatinya penuh mahabbah, roja, khauf, salatnya akan sempurna. Ya. Tapi kalau di hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada khauf, tidak ada takut, tidak ada roja berharap surga, dia tidak akan mampu beramal. Ya. Ini khauf, ya, al khauf ma'allah. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dia takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kemudian yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya itu. Ya. Dan kemudian fima anta min dzikraha. Fima anta min dzikraha. Kamu hanya mampu menyebutnya saja dan tidak mampu menunjukkan kapan waktunya. Ya. Jadi kehidupan dunia dibanding akhirat ini tidak dibandingkan. Taruhlah usia kita 100 tahun. Ya. 60 tahun lah. Ya. Usia kita 60 tahun.
Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Umatnya Rasulullah ya. Usianya 60 sampai 70. Taruhlah usia manusia 60 tahun. Ya. Keumuman orang ini 1/3% buat tidur. 1/3% dari usianya ini 60 tahun tidur. Tidurnya berapa berarti? 20 tahun. Awake dhewe turu 20 tahun. Ya. Dipotong dari masa kecil sampai dewasa, balik kan, sebelum balik kan enggak dihitung ya. Taklif syar'i itu setelah balik. Taruh 15 tahun. Tersisa berapa dari hidup itu berarti? 25 tahun. Ya. Belum kepotong yang lain-lainnya. Lek turu tok 20 tahun. Dolane. Ya. Lahwun walaibnya. Wis taruhlah 20 tahun sak dolan sembarang wis. Mek sisa 20 tahun. 25 tahun ini buat apa? Ya. 20 tahun tidur, dolan, dahar. Wis 20 tahun lah, taruh 20 tahun. Dipotong 15 tahun itu usia dari kecil sampai balik. Sisa 20 tahun. Ini buat apa ternyata? Ya. Masya Allah. Ya, itu maka sampai Rasul mengatakan ini dalam doanya, wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami ya Allah. Ini doanya Kanjeng Nabi, la taj'al musibatana fi dinina, ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Itu Kanjeng Nabi. Ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan musibatina fi dinina. Agama kami ditimpa musibah ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan kau jadikan dunia ini ya Allah keinginan kami yang besar. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan puncak dari keinginan kami. Itu dengan Kanjeng Nabi gitu. Ya, jadi enggak boleh minta dunia banyak-banyak enggak boleh. Ya. Karena khawatir orang kalau dibukakan dunia banyak kufurnya. Makanya dulu sahabat pernah mengatakan seperti ini. Tatkala kami diuji oleh Allah dengan sempitnya dunia, kami mampu bersabar. Begitu Allah bukakan dunia, lam nasbir biha. Tidak mampu bersabar gitu ya. Nah, rata-rata orang yang dekat dengan agama ini orang yang menengah ke bawah kalangannya. Ya. Makanya kalau ada orang yang elit kalangan atas ya, gelem ngaji, ibadahnya rajin, masya Allah, itu berarti bagus. Ya. Karena banyak orang kalau dekat dengan kekuasaan punya, harta melimpah, semua sudah punya. Ya. Itu dekat dengan hal yang tidak baik, kecuali orang yang punya ilmu. Ya. Ya. Kecuali orang yang punya ilmu, akan manfaat hartanya dan semuanya. Ya. Maka Rasul mengatakan, ya, jangan jadikan cita-cita kami ini di dunia. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, boleh ya, tapi tidak boleh melupakan yang asasi yaitu akhirat. Nah, disifati lagi orang-orang yang baik siapa itu? Rijalun la tulhihim tijarah. Yaitu laki-laki yang tidak terlalaikan oleh tijarah, perdagangannya. Wala bai'un, dan jual belinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Jadi usaha silahkan, tapi tidak boleh kepada melalaikan. Misalkan dalam salat Jumat, fa idza qadaytumus salata fantashiru. Jumat, udah Jumatan dulu. Selesai qadaytumus salat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran ke bumi lagi, cari rezeki ya, dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha, ya, ila rabbika muntahaha. Jadi di sini ada faidah ya. Apa faidah Anda menyebutkannya ya Muhammad?
Jadi mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan hari kiamat itu? Ya. Fima anta min dzikraha. Maka apa faedahnya kemudian kamu menjawab dan menyebutnya tentang waktunya misalkan gitu. Dan itu tidak ada nilainya. Terjadi sekian, tidak ada natijah dan hasilnya. Ya. Walihada lamma kana ilmal ibad lis-sa'ah laisa lahum fihi maslahah diniyah wala dunyawiyah, balil maslahah fi khafa'i alaihim. Ya. Dan ini kalau sudah bertanya, ini orang-orang yang ingkar kepada Allah, maslahatnya bukan untuk maslahat agama. Kapan kiamat kapan? Saya tak mampu menyelamatkan harta saya. Mikir sih kau berduit kata kiamat itu. Ya. Dia bertanya. Dan Rasul diingatkan oleh Allah, kamu enggak perlu menjawabnya. Karena mereka tujuan bertanya itu untuk apa? Satu, bukan untuk maslahat agamanya. Bukan kapan kiamat saya banyak bertobat, enggak. Tapi untuk maslahat apa? Dunianya. Ya. Untuk maslahat dunianya. Apa masalah dunia? Ya takut. Tapi dia ingkar gitu ya. Tapi dia ingkar. Akan terjadinya apa? Hari kiamat tersebut. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Kenapa wahai Muhammad? Karena kamu adalah mudhir yang hanya memberikan peringatan bagi orang-orang yang takut terhadap terjadinya hari kiamat. Innama anta mudhir, muballigh. Ya. Jadi Rasulullah, ulama, kita semuanya muballigh, ya, hanya menyampaikan risalah, dakwah, hidayah di tangan Allah, ya, petunjuk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, kenapa? Karena hari kiamat itu kalau datang, ya, lam yalbathu, mereka tidak akan mengira bahwasanya illa 'ashiyatan au duhaha, seperti hidup sore hari, ya, asyiyah pagi hari atau sore hari saja. Ya, dalam ayat yang dikatakan lam yalbathu ma yu'aduna, ya, yaitu ma yalbathuna min naharin, seperti hanya siang hari saja. Ya, yauma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya, kiamat itu seperti kok cepat banget itu ya. Seperti siang saja itu ya. Jadi pengakuan manusia seperti itu. Ya, begitu dihadapkan dengan kiamat, loh, ternyata cepat banget hidup ini ya. Illa asyiyah aw duhaha. Seperti orang hidup sore atau pagi hari, atau seperti siang hari saja. Ya. Itu bagi orang-orang yang karena mereka apa? Bernikmat-nikmat dalam kehidupan, sampai gak kerasa hidupnya apa? Wis moro-moro wis kiamat. Gak kerasa moro-moro wis mati. Orang punya obsesi, hidup saya akan 20 tahun lagi. Besok sudah meninggal. Cepat sekali ini hidup ini. Ya, yang akan ditinggalkan oleh siapapun yang bernyawa. Ya. Nah, daripada pembahasan-pembahasan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di antara sabil al-mu'min, mana jalan orang-orang beriman dan bagaimana jalan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang beriman kesudahannya adalah al-jannah, ma'wa, ya, jannatul ma'wa. Tempat kembalinya adalah al-ma'wa, itu surga. Dan bagi orang-orang yang ingkar, tempat kembalinya adalah apa? Ya, neraka, jahannam. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan tafsir surat An-Nazi'at ini senantiasa bisa menambah apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah, dan juga kemudian bisa menambah amal kita sehingga kita memiliki iman yang baik dan mudah-mudahan senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.